Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mas Arkan. Jadi pagi hari ini aku sudah berada di Terminal Grogol, Jakarta Barat. Dan pada video kali ini aku akan menuju ke Semarang, Jawa Tengah, naik bus yang sudah lama tidak aku naiki, yaitu adalah Kencanaku. Terakhir kali naik bus ini waktu brandingnya itu masih Kencana tanpa ku. Nah sekarang berubah, brandingnya menjadi Kencanaku. Jadi bagaimana pelayanannya, bagaimana armadanya sekarang, fasilitasnya apakah ada yang berubah? Mari kita lihat. By the way, mohon maaf kalau di sini agak berisik karena di belakangku persis ini adalah jalan raya. Ya, ini jalan Kiai Tapa kalau aku nggak salah ya. Jadi Terminal Grogol ini merupakan terminal yang sangat strategis. Ini adalah terminal yang benar-benar dekat dengan pusat kota Jakarta, dan sekarang jam setengah 8 pagi. Hari ini terpantau tidak terlalu ramai di Terminal Grogol, Jakarta Barat. Jadi bus yang aku naikin ini Kencanaku, dia startnya dari Terminal Poris Pelawat Tangerang kalau nggak salah ya. Sekarang sudah menuju ke sini. Jadi dia berangkatnya atau jadwalnya dari Terminal Grogol itu jam 8 pagi. Kemarin aku melakukan pemesanan tiketnya via customer service dari Kencanaku. Itu bagus banget, fast respon, dan bisa closing langsung dari WhatsApp. Jadi tinggal transfer via WhatsApp untuk transaksinya dan langsung bisa booking tiket. Atau teman-teman misalkan mau langsung go show, datang ke Terminal Grogol itu juga bisa. Di sini ada agennya, atau kalau mau reservasi lewat agen yang ada di Grogol juga bisa. Silakan menghubungi nomor yang ada di sini. Bisa dicatat atau di screenshot aja ya. Oh, ternyata orang-orang rame-rame tuh dia nunggu ini Mikrotrans. Nah, ini ada bus masuk Garuda Mas dengan nickname Magnum. Dia ke Ponorogo. Sambil nunggu busnya datang, kurang lebih 30 menitan lagi, kita sambil cerita-cerita ya, sambil sharing-sharing. Jadi video ini dibuat pada tanggal 11 Juni 2026 ya, yang mana baru kemarin aja tanggal 10 Juni itu harga BBM Pertamax itu naik. Yang tadinya 12.000 sekian, sekarang jadi 16.250. Naiknya sekitar 30% lah teman-teman. Yang mana di Jakarta ini ya, ini teman-teman boleh koreksi kalau aku salah. Di Jakarta ini SPBU yang ada pertalite-nya itu makin susah. Yang mana kalau pertalite-nya susah, otomatis harus isi Pertamax. Pertamax-nya harganya naik. Kemudian yang aku rasakan beberapa, kayaknya hampir seminggu 2 minggu terakhir ya, aku kan langganan banget ojek online ya, naik Gojek ya aku ya. Itu berasa banget harga atau tarif dari Gojek itu naiknya drastis banget sih teman-teman. Contohnya kayak tadi pagi ini, aku kan biasanya dari rumah ke halte atau ke stasiun MRT Lebak Bulus itu biasanya di kisaran 26.000 sampai dengan 29.000. Tadi pagi 39.500. Naiknya lebih dari 30% teman-teman. Jadi kehidupan kita sekarang ini nambah sulit. Yang nambah sulit itu nggak cuman sedikit, tapi lumayan pindah tempat. Karena tiba-tiba di kursi yang tadi aku tempatin, kan banyak kursi kosong ya, tiba-tiba ada orang yang mepet aku tengah-tengah tadi. Jadinya aku langsung pindah tempat. Nah, lanjut. Jadi di sini yang nonton pasti kan ada adik-adik yang masih kuliah, masih SMA, SMK, SMP atau SD. Di kehidupan kita sekarang mungkin teman-teman adik-adik di sini ada yang keinginannya belum dipenuhi oleh orang tuanya. Ada yang mungkin pengen motor baru, pengen mainan baru, pengen game baru, pengen HP baru, dan orang tuanya belum bisa memenuhi itu. Ya tolong dimaklumi, karena teman-teman tahu orang tua teman-teman, orang tua adik-adik semua di sini lagi pada kesusahan dengan harga-harga yang semuanya naik, dengan bahan bakar yang naik, dengan kebutuhan-kebutuhan pokok yang naik. Karena ini mungkin aku jelasin sedikit lebih panjang. Ini aku karena bukan ahlinya di bidang ini ya, jadi kalau ada yang salah tolong dikoreksi. Sekarang pada saat video ini dibuat, dolar itu lagi di 17.983. Nanti siang kayaknya bisa 18.000 lagi. Kemarin udah sempat 18.000
100 sekian, tapi sempat turun dan pagi ini kayaknya naik lagi ke 18 ribuan. Nah, semua harga-harga itu akan naik karena Indonesia ini adalah negara pengimpor. Hal paling simpel seperti tempe dan tahu itu kita impor kedelainya. Jadi bayarnya pakai dolar. Terus juga minyak, kita impor juga minyaknya, bayarnya pakai dolar. Dolarnya lagi menguat, rupiahnya melemah. Itulah kenapa kita tuh apa-apa sekarang terasanya semakin mahal. Terus apa solusinya ketika kita sedang menghadapi situasi seperti ini? Yang aku lakukan adalah, pertama, aku kan sangat mencatat semua pengeluaran-pengeluaranku. Nah, aku lihat tuh pengeluaran-pengeluaran semuanya dilihat, direview lagi. Mana pengeluaran-pengeluaran yang bisa aku press atau yang bisa aku hilangkan sama sekali. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, naikkan pendapatan. Dengan cara apa? Kalau aku ya lebih rajin bikin konten kayak sekarang. Ini aja aku dalam seminggu udah 3 kali PP. Jakarta Jogja kemarin ya. Sekarang berangkat lagi ke Semarang, dan ini aku berangkat kurang lebih 4 hari ke depan. Jadi caraku adalah tentunya menaikkan pendapatan. Karena kalau pengeluaran, aku pengeluaran itu kecil banget. Aku tuh udah sangat ngepres pengeluaranku. Aku tuh bukan tipikal orang yang impulsif di spend uang ya. Bahkan teman-teman tahu, ini sendal yang aku pakai. Ini nih. Sendal ini harganya 70.000. Udah aku pakai lebih dari 1 tahun. Tas ini udah hampir 4 tahun. Jadi aku tuh orang yang kalau apa yang aku pakai belum rusak, aku belum ganti. HP pribadiku kameranya udah retak. Ya aku bisa aja beli HP baru. Cuman menurutku kalau masih bisa dipakai, kenapa aku harus beli yang baru? Jadi pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, yang belum urgent, itu dikurangi. Jadi itu 2 poin pertama. Yang ketiga adalah, ini sebenarnya tergantung masing-masing orang ya, yaitu jangan ngeliatin hidup orang lain yang mewah-mewah. Di sosial media kita tuh sering ngeliatin mungkin teman kita di sosmed yang lagi jalan-jalan, yang lagi makan-makan mewah. Terus kita ngerasa, kok aku nggak bisa ya kayak dia. Oh, aku bisa, tapi aku harus pinjam uang dulu. Oh, itu jangan deh. Jangan. Di dunia yang lagi susah seperti sekarang, jadilah diri sendiri. Jangan jadi orang lain. Dan letakkanlah kebahagiaan kita di kepala kita sendiri, bukan di omongan orang lain, bukan di validasi orang lain. Seperti aku sering bilang, mungkin teman-teman yang ngikutin aku 2 tahun, 3 tahun ke belakang udah sering dengar kata-kata ini. Aku meletakkan standar kebahagiaanku serendah mungkin. Jadi aku tuh sesimpel bisa makan mie ayam hari ini, aku udah seneng banget. Jadi ya seperti itu. Nggak perlu aku dipuji orang dulu baru aku bahagia. Nggak perlu dilihat wah dulu sama orang baru aku bahagia. No, aku bahagianya sesimpel ya kayak sekarang bisa jalan-jalan, itu udah bahagia. Bahagia itu nggak harus mewah, nggak harus mahal, dan nggak harus datang dari orang lain. Gitu sih. Mungkin itu hal-hal yang aku lakukan untuk menghadapi kehidupan sekarang yang semakin berat. Kalau ada teman-teman yang punya cara lain, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Itu beberapa poin garis besarnya aja sih. Sebenarnya masih banyak poin-poinnya lainnya, cuman karena aku bukan ahlinya, jadi ya mungkin teman-teman bisa cari referensi lain dari orang-orang yang memang ahlinya di bidang itu dan bisa kasih advice yang lebih berguna untuk teman-teman praktekkan di kehidupan sekarang gitu. Sekarang jam 8 pagi dan ini jadwalnya bus berangkat harusnya, tapi belum ada tanda-tanda busnya akan datang teman-teman. Sepertinya telat ya, karena ini hari kerja. Jadi jalanan agak padat, terutama di sini. Di mana? Dan Mogot ya. Tuh, jalanan padat sekali.
Sekarang hanya ada 2 bus saja di Terminal Grogol. Satu bus Rosalia Indah dengan nomor 3014. Ini panjang banget ya. Tuh. Sama satu bus. Dua ding. Garuda Emas sama Sahalah. Jadi total ada 3 bus sekarang di Terminal Grogol. Nah, ini Rosalia Indah langsung berangkat lagi. Wah, ini menarik juga nih buat dicoba. Dia memakai sasis Scania K360. Ini startnya dari Bitung menuju ke Karanganyar. Bye-bye. Pertama kalinya beli kopi susu mereknya Jago, teman-teman. Ini dia akhirnya datang juga bus Kencana. Ternyata ini kita dapat unit yang menggunakan bodi Avante D2 dengan nickname Kemayu. Ini menggunakan sasis Scania. Jadi perjalanan kita bisa dipastikan akan nyaman sekali. Dan ini aku baru pertama kalinya nih naik unit yang ini. Biasanya kan naiknya yang Adiputro ya. Oke, mari kita masuk. Langsung aja naik ke lantai 2 ya. Sampai penumpang ya? Iya. Oh iya, memang ini. Oke. Paling depan ya? Iya. Siap. Hari ini penumpangnya dari Jakarta menuju ke arah Semarang sampai ke Kudus, Jepara itu memang tidak terlalu ramai karena seperti yang tadi aku bilang ya, hari Selasa dan juga Kamis itu merupakan hari yang tidak begitu ramai untuk penumpang transportasi khususnya bus ya. Dan mari kita lihat seperti apa di bagian interiornya. Jadi ini aku duduk di kursi eksekutif, tapi ini nyaman sekali sih teman-teman. Lihat tuh, ini dengan tinggi 175 cm. Ini ngepas sih dengan depan ya. Tuh, kaki tuh udah kena depan kalau duduk yang di dinding atau di kaca. Cuma kalau duduk yang di sini, di gangway, itu masih agak lega. Jadi kaki nggak kena. Kemudian kursinya dia seperti ini. Jumbo kursinya ya. Terus juga batikannya bagus. Ada motifnya di kursinya. Dan ini kursinya menggunakan rimba Kencana. Tuh. Masih ada tulisan Kencananya. Tidak ditambahkan ku kalau di kursinya. Kemudian sudah mendapatkan bantal dan juga selimut yang warnanya ini kontras sekali. Selimutnya warnanya coklat, bantalnya warnanya pink. Kemudian ada audio video on demand di sini. Gak tahu ini masih nyala apa enggak. Sepertinya sudah tidak nyala. Tuh, ada AC di sebelah sini dan di atas. Kemudian bus ini tuh ada 2 kelas. Ada kelas yang seperti ini, eksekutif, dan juga ada yang sleeper. Sleepernya ada yang di dek bawah, ada yang di dek atas. Jadi dek atas ini paling belakangnya itu adalah kursi sleeper. Nah, ini kita sudah mulai bergerak. Sekarang jam 8:20. Jadi kita berhenti di Terminal Grogol ini kurang lebih sekitar 5 menitan. Dan dari Terminal Grogol ini hanya aku sendiri yang naik, teman-teman. Jadi hanya satu penumpang aja yang naik dari sini. By the way, untuk harga tiketnya itu di Rp270.000 dari Grogol menuju ke Semarang. Nanti aku turunnya di Krapiak. Jadi buat teman-teman yang mau pesan tiket bus ini bisa ke agen, bisa ke customer service atau call center, bisa juga di online travel agent seperti Traveloka ataupun Redbus. Oke, ini kita diberangkatkan. Seperti biasa kalau kita naik bus double decker, itu kita nggak lewat belakang sana ya. Jadi kita lewatnya jalan utama. Nanti di depan, di mana underpass, bawah flyover, itu kita putar balik. Nanti lewat sini lagi. Jemputan selanjutnya sepertinya di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Dan perjalanan dari Grogol menuju ke Semarang dengan bus Kencana, terakhir kali aku naik itu sekitar 8 jam. Jadi kita berangkat sekarang jam 8:30. Kemungkinan sampai di Semarang itu jam 4:30 sore. First impression
ketika bus ini jalan adalah ini bus masih sangat nyaman walaupun ada sedikit mengeluarkan suara dari ini, dari TV. Nah, tuh teman-teman denger ya. Dari TV ini, kemudian dari avot juga nih agak bergetar tuh. Ya, bergetar avotnya. Jadi ketika melewati jalan yang kurang baik, dia bunyi semua nih. Ya kan? Bergetar semua. Tapi sisanya ini masih sangat nyaman dan busnya ini bersih sekali, wangi sekali. Di sini ada pengharum ruangan tuh ditaruh bawah ya. Dan seperti biasa di atas kita kalau duduk di paling depan itu tidak ada bagasi, namun di belakang itu ada bagasi sampai ke tangga. Karena setelah tangga ke belakang itu kelas yang sleeper. Harganya berapa yang sleeper aku kurang tahu. Nanti aku tulis di sini harganya ya. Nah, ini dia. Sekarang kita sudah berada di depannya Roxy Square. Wah, udah lama banget aku nggak lewat sini. Terakhir kali lewat sini, lewat bawah ya. Itu ya waktu naik bus Kencana waktu itu. 5 bulan atau 6 bulan lalu gitu. Nah, ini kita putar balik. Ini atasnya sih, oh jauh ding. Aku kira mepet ya atasnya. Dulu tuh bawah sini bisa dilewati, cuma sekarang sudah tidak bisa. Jadi sekarang motor doang, mobil udah nggak bisa lurus ke sana. Oke, ini kita putar balik. Kita nanti lewatin terminal Grogol di seberangnya lagi ya. Gitu teman-teman. Overall sih ini bus masih sangat nyaman ya sejauh ini. Dan view kedepannya enak sekali sebenarnya. Cuman karena avotnya nih cukup tinggi, jadinya ya segini nih. Kita taruh kamera baru enak ngelihat ke depannya. Kalau pas di depan mukaku segini viewnya gitu ya, terhalang oleh audio video on demand. Nah, jadi ya gitulah teman-teman. Enak ke kanan, ke kiri, ke depan, viewnya bagus. Kita tidak belok kiri ke arah sana, teman-teman, tapi kita lurus. Ini mengarah ke Daan Mogot lagi. Berarti ini kita pick up pointnya nggak langsung ke Pulau Gebang nih. Kayaknya nanti akan masuk jalan tol sana, mengarah ke Tanjung Priuk. Kayaknya, mari kita lihat ya. Karena kita ngarah ke sini nih. Atau bisa juga mengarah ke Jakarta Outer Ring Road atau lingkar luar ya. Nggak tahu nih. Mari kita lihat ini mau kemana dulu nih. By the way, baru aja dibagikan bungkusan. Ini snack berwarna biru bungkusannya ya. Ini sangat kontras sekali semuanya ya. Bantalnya pink, ininya coklat, selimutnya, kursinya hitam. Snacknya warna biru bungkusannya. Kalau kemarin kita naik bus Putra Remaja itu kan semua sewarna ya, warnanya biru gitu. Tapi ini berbeda-beda, ya nggak apa-apa lah. Mungkin memang ciri khasnya. Mari kita buka. Ini kita langsung tumplakin aja ya. Nah, jadi ini dia yang kita dapatkan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuh, ada 6 item guys. Tuh, lumayan ya. Dengan harga tiket Rp270.000 sudah termasuk snack sebanyak ini. Keren sekali. Dan ternyata benar ya, di sini kita putar balik. Berarti ini akan masuk di gerbang tol apa ya namanya? Lupa aku namanya apa, setelahnya stasiun Grogol tuh. Nah, putar balik di sini. Di depannya Vivo. Yang Vivo sudah tidak ada stoknya semua nih. Ini pom bensin langgananku nih. Dan di depannya ada BP. BP juga sepertinya sudah tidak ada stok juga tuh. Kosong. Nah, ini teman-teman PR-nya lewat sini nih. Jadi di sini tuh sedang dibangun flyover. Ini melewati perlintasan kereta api. Nah, itu ada yang lewat tuh ya, KRL. Itu tuh stasiun Grogol. Jadi untuk menghindari kemacetan dibangunlah flyover ini. Cuman ya karena ini lagi dalam pembangunan, jadinya macetnya kayak gini. Panjang sekali. Sambil macet-macetan, kita review toiletnya yuk. Jadi aku ajak teman-teman ke dek bawah. Nah, jadi seperti ini untuk dek bawahnya ya.
Di sini terdapat 6 kursi sleeper. Tapi di sini nomornya sampai priority 08. Kemudian di tiap kursinya ada audio video on demand sama seperti di atas. Ini untuk bagasi penyimpanannya ada di bawah. Kemudian di sini ada dispenser, ada kopi-kopi, ada air mineral, dan ini untuk toiletnya. Juga di sini ada intercom ya. Jadi kalau pramugarinya mau telepon kru driver di depan itu bisa dari sini. Dan di sini ada tempat duduk. Ini untuk pramugari. Nah, ini untuk toiletnya, teman-teman. Mari kita lihat toiletnya. Wih. Ini dia toiletnya. Ada kaca. Kaca. Jadi banyak kaca di sini. Lampunya ini udah bukan lampu standarnya. Lampu standarnya sudah mati. Nih. Jadi ini ditambahkan lampu. Cuman ini toiletnya bagus. Dia ada pengharum ruangan. Kemudian ini untuk wastafel. Ini penampungan air dan ini untuk klosetnya. Bagus. Cukup bersih. Cuma memang lampunya ini kuning gitu ya. Tuh. Oke. Good. Talk to me. Can't get your tongue when we're talking about what I need. Ternyata benar teman-teman, penjemputan selanjutnya yaitu di Terminal Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Wah, aku udah cukup lama ya nggak naik bus dari sini. Ini kita absen. Paling ujung ada Arimbi, kemudian ada Budiman, ada Arimbi lagi, ada Murni Jaya, ada M-Trans, ada M-Trans lagi, ada M-Trans lagi. Jadi M-Trans ada 3 ya. 1 ke Malang, 1 ke Madura, 1 lagi aku nggak tahu. Ini ada Madukismo, ini ke Madura, kemudian ada Pandawa 87 sleeper ke Madura, ada Sinar Jaya, ada Setia Negara, ada Setia Negara lagi, ada Handoyo, dan ada Gunung Harta Transport Solution. Itu juga dari Terminal Tanjung Priuk menuju ke Madura. Jadi bus yang ke arah Madura dari sini banyak sekali ya. Dan ada bus Damri itu ke Bandara Soekarno-Hatta. Setelah menaikkan penumpang di Terminal Tanjung Priuk, langsung melanjutkan perjalanan kembali. Harusnya sih setelah ini ke Pulau Gebang ya, karena di sebelah sini itu ada penumpangnya kemarin pas aku pesan. Mumpung belum ada penumpangnya, ini aku numpang ngecas handphone nih ya. Tuh, jadi ini ngecas, aku numpang di kursi sini karena di kursiku tidak ada colokannya. Ya ampun, ini sebenarnya bahaya banget sih, karena kalau tangan masuk ke sana bisa nyetrum. Tuh ya. Di sebelah sini ada, di kursiku tidak ada. Wah, ini kalau ada bapak-bapak kencanaku, ini tolong segera diperbaiki ya. Takutnya ada anak kecil megang masuk-masuk tangannya ke sini bisa nyetrum nih. Jadi seperti inilah Tanjung Priuk di pagi hari. Jadi di sebelah kiri ini adalah pelabuhan Peti Kemas. Tuh lihat ada apa ini, kendaraan apa namanya nih, kayak gini nih. Forklift tapi gede banget ya, apa itu namanya ya. Jadi kayak gini ya, memang vibes pelabuhannya itu berasa sekali dan modern gitu ya.
kita tiba di tempat penjemputan atau pick up point selanjutnya, yaitu di Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur. Di sini kita berhenti cukup lama, sekitar 10 menitan. Dan dari sini lumayan banyak penumpang yang naik teman-teman, lebih dari 5 orang tadi ya yang aku lihat. Jadi hari ini ya cukup oke lah ya penumpangnya dari Kencanaku di pagi hari. Dan jam segini adalah jam sepinya dari Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur. Jadi sepi sekali tuh, tidak ada bus lain di sebelah sini. Biasanya di sini kan Sinar Jaya semua ya. Tapi ini kosong, tidak ada bus sama sekali. Waduh, baru aja kita join ke jalan tol ini ya, Jakarta Cikampek, langsung macet sekali dong. Kemarin waktu naik bus Gunung Harta dari Jakarta ke Jogja, macetnya nggak sampai sini nih. Kayak udah deket-deket Cikarang gitulah macetnya. Tapi ini kita baru aja masuk ya dari Simpang Susun Cikunir, langsung ketemu macet. Wah, ini sih pasti ada sesuatu di depan nih. Tuh, sampai sini dan berhenti loh macetnya. Ternyata teman-teman, ini ada antrian masuk ke dalam rest area kilometer 19 yang lihat deh, wah parah banget sih ini macetnya ya. Dari tadi, ini lebih dari 5 km lah tadi harusnya ya. Tuh, ini sih antri solar nih teman-teman, fix. Karena ini truk-truk semua yang masuk ke dalam rest area. Jadi ini masih tengah tahun, tapi kok solar udah susah sekali ya. Oke, sekarang kita sudah tiba di rest area kilometer 102 lagi. Jadi 2 hari lalu aku baru dari sini naik bus Gunung Harta yang merah ya. Tapi kita di rest area 102 yang rumah makan Taman Sari. Nah, ini rumah makan Taman Lestari. Jadi masih di dalam rest area yang sama. Dan sama seperti di rest area kilometer 19 tadi, di rest area kilometer 102 ini antrian solarnya sampai sini teman-teman. Tuh. SPBU-nya kan masih di sana ya, tapi antrinya sudah sampai sini. Lah ini kalau ngantrinya sampai sini, nanti keluar jalan keluarnya gimana ya untuk kendaraan besar? Kalau kendaraan kecil bisa lewat sini. Kalau kendaraan besar kan harus lewat sana, tapi macet. Ya begitulah ya. Entah mengapa ini solar lagi susah nih. Di beberapa rest area yang kita lewati tadi seperti 19, 39, 57, itu antriannya panjang-panjang sekali. By the way, kita kenapa jadi ngomongin solar ya? Jadi di sini kita melakukan servis makan. Jadi harga tiket Rp270.000 yang kita bayarkan sudah mendapatkan bus yang premium, nyaman, dapat snack yang cukup banyak, dapat servis makan juga teman-teman di rumah makan Taman Lestari. Jadi 1 kali free servis makan. Sebelum kita masuk ke dalam rumah makan ya, kita bahas sedikit dulu ya dari bus yang aku naiki saat ini, Kencanaku, dengan nickname Kemayu. Jadi aku sudah di bus ini kurang lebih 3 jam ya, dari Grogol sampai ke sini. Yang aku rasakan adalah ini bus masih sangat bagus teman-teman. Di luar interiornya, khususnya di tempatku ya, karena di atasku persis itu kan ada TV lipat. Nah itu cukup mengeluarkan suara, tapi selain itu ini bus masih bagus banget. Suspensi masih sangat nyaman, tidak ada suara macam-macam dari kaki-kakinya, depan maupun belakang. Jadi ini suspensinya nyaman sekali. Mesinnya, transmisinya semua masih enak. Tapi di sini tuh ada pintu yang besar teman-teman. Tuh. Biasanya kan di sini tuh bergabung sama bagasi ya.
tapi ini pintunya besar sekali nih, dari atas ke bawah. Aku nggak tahu ini bagian dalamnya ada apa isinya. Kemudian di sini kelihatan ada ban cadangan, tuh. Dia ditaruh sini ya, ban cadangannya. Kemudian ini untuk bagian belakangnya. Wih, macetnya udah sampai sini. Ini bagian belakangnya. Masih bagus sekali teman-teman. Oke. Kemudian selain Kencana yang aku tumpangi sekarang, di sini juga ada Brave. Ini ke Jogja. Ada MJPM. Ada Sinar Jaya. Ini Sinar Jaya tumben makan di sini ya. Kemudian ada Epastar, itu menuju ke Kediri. Jadi terdapat 1, 2, 3, 4, 5 bus saat ini di rumah makan Taman Lestari. Oke, jadi mari sekarang kita makan dulu. Jadi setelah memberikan barcode yang ada di tiket ya, ini langsung dikasih piring. Terus ini nasi ambil sendiri, bisa ambil sebanyak-banyaknya, bebas ya. Tapi seperti biasa, aku kalau siang tuh makannya sedikit ya. Sedikitnya aku tuh segini nih. Satu lagi deh. Ini masuknya sedikit apa enggak ini? Kemudian ini ada kayak tempe orek gitu, tapi ada tahunya ya. Ada cabenya juga, ya dikit lagi. Oke. Kemudian ini ada kayak keripik balado, tapi aku nggak ambil. Terus ini ada soto. Ini adalah soto ayam, jadi dia ada daging ayam, ada bihunnya. Nih ambil segini, kurang ya. Lagi. Nih bihunnya agak ngumpet-ngumpet nih. Nah, oke. Kuahnya tambahin dikit. Oke, sip. Ya, jadi inilah untuk servis makannya. Ternyata dapat ayam. Jadi kita tuh bisa pilih antara ayam, ati sapi, lele, sama beberapa lauk lagi. Tapi pilih salah satu ya. Nah, ini aku ambilnya ayam asam manis. Jadi dapat 1, 2, 3, 4 item plus nasi gitu teman-teman. Dan ini tentunya sudah include di harga tiket Rp270.000. Mantap sekali. Selamat makan. Sinar Jaya berangkat, ternyata ini ke Malang loh. Bogor Malang 57DD. Oh, ini yang SE, yang kursi 21 ya, super eksekutif. Ternyata makannya di sini ya. Udah bukan di Cikamurang lagi. Nah, ini aku mau jajan dulu. Enak banget tinggal nyebrang karena perjalanan masih 5 jam lagi. Sudah selesai jajan. Jadi Vape Mini ini adalah minuman tinggi serat teman-teman. Ini tidak di endorse ya. Tapi ini minumanku ketika aku jarang makan buah karena dia tinggi serat. Jadi kayak makan buah banyak lah kalau minum ini. Jadi pencernaannya lancar gitu. Nah, ini Brave berangkat. Sekarang tersisa 2 bus aja. Epastar dan juga Kencanaku. Ini mesinnya lagi dibuka, kap mesinnya lagi dibuka. Kita lihat ya. Ruang mesinnya ini. Wah. Dipanggil untuk kembali naik ke bus lagi. Jadi mari kita naik untuk melanjutkan perjalanan. Let's go. Lanjut jalan lagi. Setelah selesai kita melakukan istirahat makan di rumah makan Taman Lestari. Dan lihat teman-teman, macetnya panjang sekali. Itu ada bus siapa tadi, Brave dan juga Mujijaya
Dia udah jalan dari 10 menit tadi, baru sampai situ dong. Udah 10 menitan lalu dia berangkat, masih di sini. Luar biasa ya macetnya ini. Iya, akhirnya kita bisa menembus macet-macetannya dan lihat ini ada bus yang biasanya tidak isi bahan bakar di sini. Sekarang dia isi bahan bakar. Contohnya kayak Gunung Harta Transport Solution ini kan biasa isi di kilometer 19 ya. Tapi karena tadi kilometer 19 yang macet sekali, akhirnya dia jadi ngisi di sini. Dan ini banyak sekali truk yang lagi isi bahan bakar karena nggak mungkin mereka tadi antri di kilometer 19. Itu macetnya berkilo-kilometer. Jadi oke, kita lanjut jalan lagi. Perjalanan masih sekitar 4,5 jam dari rumah makan Taman Lestari atau rest area kilometer 102 ini sampai ke Krapyak, Semarang. Sekian lama kita bersama, ternyata kau juga sama saja. Kau kira ku percaya semua, segala tipu daya. Oh, kau buat sempurna awalnya, berakhir bencana. Selamat tinggal sayang, bila umurku panjang kelak ku kan datang untuk buktikan. Satu balas kau kan jalan, jangan menangis sayang. Ku ingin kau rasakan pahitnya terbuang sia-sia. Memang kau pantas dapatkan. Akhirnya usai sudah semua, ku dapat tertawa bahagia. Selalu tampak indah awalnya, berakhir bencana. Selamat tinggal sayang, bila umurku panjang kelak ku kan datang untuk buktikan. Satu balas kau kan jalan, jangan menangis sayang. Ku ingin kau rasakan pahitnya terbuang sia-sia. Melewati gerbang tol Kali Kangkung, ini aku siap-siap untuk turun ya, karena mungkin kurang dari 5 menit lagi akan sampai. Nih sampah sudah dibereskan, jadi tinggal diangkat aja. Bantal selimut sudah dirapikan ya, nih dua-duanya. Oke, jadi barang-barang jangan sampai ada yang ketinggalan. Lekrest sudah diturunkan dan sudah siap untuk meninggalkan bus. Ini dia teman-teman, kita tiba di Simpang Susun Krapyak. Jadi bus Kencana ini memang exit tolnya di sini juga ya, karena sudah tidak lewat jalan tol lagi biasanya. Jadi memang keluar di sini, nanti dia lewatin apa namanya, bypass Semarang yang jalan Yosudarso itu ya. Nanti baru masuk jalan tolnya itu di mana? Jalan tol Demak itu ya.
Oke teman-teman, alhamdulillah setelah kurang lebih 8 jam ya dari Terminal Grogol, akhirnya ini aku turun di sini dan itu bus melanjutkan perjalanan ke Kudus sampai dengan ke Jepara. Jadi yang turun di sini hanya aku aja, sisanya itu turunnya di Jepara. Masih jauh semua ya, masih kurang lebih 2,5 jam lagi. Jadi terima kasih teman-teman yang udah nonton, sampai bertemu di video selanjutnya karena aku akan melanjutkan perjalanan ya yang masih lama aku pulang ke Jakartanya, masih mau muter-muter dulu. Jadi aku malam ini nginep di Semarang, ini dekat dengan Lawang Sewu. Terima kasih teman-teman yang udah nonton, sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.